Rancangan Terminal Rajabasa tipe C. Yang pertama itu ada analisis makro. Yang pertama adalah tentang Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung ini berada di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung ini adalah ibu kota dari Provinsi Lampung. Yang kedua itu ada fungsi penting sekitar tapak. Yang pertama itu adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, yang kedua adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, yang ketiga itu adalah Ramayana Cipras Lampung, dan yang keempat itu adalah Universitas Lampung. Selanjutnya adalah ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau memiliki dua fungsi utama. Yang pertama itu fungsi intrinsik, dan yang kedua itu fungsi ekstrinsik. Ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan perkotaan sebesar minimal 30% dari luas wilayah yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH private. Selanjutnya ada koefisien dasar bangunan atau KDB. KDB pada Kecamatan Rajabasa termasuk ke dalam tingkatan KDB sedang, sehingga persentase KDB-nya adalah 30% sampai dengan 60%. Selanjutnya adalah koefisien lantai bangunan atau KLB. Pada terminal ini akan didesain dengan jumlah maksimal lantai adalah 3, sehingga terminal ini termasuk ke dalam bangunan rendah. Selanjutnya adalah analisis meso, yaitu ada konteks peraturan. Yang pertama adalah KDB yang digunakan 30% sampai 60%. Yang kedua itu maksimal lantai adalah 3. RTH-nya adalah 30%, 20% untuk area publik dan 10% untuk area private. Selanjutnya adalah pencahayaan buatan. Pencahayaan yang digunakan pada saat ini adalah lampu. Selanjutnya langgam bangunan sekitar. Langgam bangunan sekitar ini adalah Bina Marga, di mana Bina Marga ini merupakan kantor yang memiliki konsep arsitektur modern. Yang keempat ada tata guna lahan, yaitu menganalisis guna lahan atau fungsi bangunan existing. Yang kelima ada sirkulasi dalam dan luar. Sirkulasi kendaraan di sekitar cukup padat, jalan terminal bus kurang baik, dan berlubang sehingga dapat membahayakan pengguna. Yang keenam ada tata bangunan. Tata letak bangunan pada saat sudah bagus, akan tetapi masih ada beberapa bangunan masyarakat dan pemerintah yang dibangun tidak memikirkan keindahan letak bangunan dari atas, sehingga bangunan terlihat tidak beraturan. Selanjutnya ada ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau pada saat ini sudah cukup bagus, akan tetapi masih ada beberapa kawasan pada saat tidak memiliki RTH. Selanjutnya ada pedestrian. Pedestrian pada saat ini sulit dianalisis karena jalur pedestrian di sekitar kawasan tersebut tidak terjaga, kecuali di jalur lalu lintas yang ramai. Selanjutnya ada analisis mikro. Pada analisis mikro, saya menganalisis tentang intensitas pemanfaatan ruang, view, orientasi matahari, tata air, luasan tapak perencanaan yang memiliki luasan site itu sekitar 25.782 meter persegi. Selanjutnya itu ada arah angin, drainase, vegetasi, garis sepadan, parkir, fitur topografi, kebisingan. Kebisingan ini bersumber dari Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Selanjutnya itu ada non-fisik atau aktivitas. Selanjutnya itu ada kontur. Kontur terendah ini berada di area embung dan juga area terminal tipe C. Selanjutnya itu ada sirkulasi kendaraan dan juga pedestrian. Selanjutnya ada konsep. Pada konsep ini saya mengambil preseden dari rancangan K. Vignes dan Resma George, yaitu Joranda Bus Terminus. Mengapa sih saya memilih Joranda Bus Terminus? Karena saya melihat sirkulasi tiap kendaraan dan tiap pengguna yang dirancang dengan baik. Tidak hanya sirkulasi yang baik, tetapi fasilitas juga sangat dipikirkan. Fasilitas yang ada di terminal Joranda ini adalah ruang tunggu yang memiliki kelas dunia, terus ada komersil, restoran, dan lain-lain. Oleh karena itu, saya juga ingin merancang terminal Rajabasa tipe C ini dengan sirkulasi dan fasilitas yang baik juga. Selanjutnya itu ada program ruang. Yang pertama adalah tabel kebutuhan ruang yang saya isi seperti fungsi, kegiatan, kendaraan, ruang, pengguna, kapasitas atau jumlah, standar ruang, dan juga luas.
Selanjutnya ada diagram matriks yang saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah lantai 1, yang kedua lantai 2, dan ketiga lantai 3. Sama juga dengan diagram bubble. Selanjutnya adalah block plan. Dengan block plan ini saya memberi keterangan. Yang pertama ada sungai dan embung, yang kedua adalah ruang terbuka, yang ketiga ada set bangunan, yang keempat ada RTH yang akan diubah menjadi area parkir bus kedatangan dan area parkir pengunjung. Lalu saya juga menjelaskan sirkulasi bus kedatangan, bus keberangkatan. Selanjutnya ada site plan. Pada site plan ini saya lebih mendetail. Yang pertama itu contohnya pada area bangunan. Pada area bangunan ini sudah saya letakkan zoning. Yang pertama itu zoning area private, yang kedua itu area public, yang ketiga itu area semi public. Selanjutnya juga saya mendetailkan tentang area parkir bus maupun area parkir pengunjung dan juga sirkulasi keberangkatan.